Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penebus, penolong dan yang memberkati kami hingga saat ini. Kami boleh memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membawa korban syukur, korban pujian yang mempermuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu ini. Biarlah setiap perkataan yang terucap dari bibir hamba-Mu adalah sungguh-sungguh kata yang berkenan di mata Tuhan. Kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, memberkati, bahkan membaharui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu secara khusus di dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebiasaan baik yang harus terus kita ungkapkan atau kebiasaan baik yang harus kita terus bangun di dalam kehidupan keseharian kita, Bapak Ibu yang terkasih, adalah memperkatakan berkat. Ini kebiasaan yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita setiap hari. Perkataan atau memperkatakan berkat. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 27, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Amin. Maka aku akan memberkati mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat atau nats yang kita baca hari ini, tentu saja bukan asing bagi kita. Di setiap akhir ibadah di gereja kita, secara khusus tentunya, doa ini, perkataan ini selalu disampaikan. Dan ketika ini disampaikan, maka seharusnya umat Tuhan, jemaat Tuhan menyambutnya dengan berkata, amin. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Allah berkenan memberkati umatnya melalui perantaraan imam pada masa itu. Ucapan berkat ini, saudaraku, berbicara tentang kebaikan Allah di dalam memelihara dan melindungi umatnya. Yang di dalamnya kita menemukan berkat Tuhan adalah
penyertaan dan perkenanannya. Kita harus memiliki pemahaman atau konsep yang benar tentang kata berkat. Berkat yang sesungguhnya tidak boleh diukur dari materi. Jangan sampai kita mengukur berkat Allah dalam hidup kita adalah adanya sejumlah materi yang kita miliki, walaupun itu tentu saja tidak salah. Tetapi berkat Tuhan yang lain adalah yang harus kita sadari, tentu saja ketika Dia berkenan menyertai kita. Ketika Dia berkenan melindungi kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera. Dan kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang kita baca hari ini, maka kita menemukan dalam berkat ini ada 3 bagian. Dan tiap-tiap bagian itu terdiri dari 2 unsur. Kalau saudara masih ingat ayat-ayat yang kita baca. Terdiri dari 3 bagian. Dan tiap-tiap bagian itu ada 2 unsur yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini bagian yang pertama dan kita lihat di bagian ini ada 2 unsur. Unsur yang pertama, Tuhan memberkati engkau. Unsur yang kedua adalah melindungi engkau. Ayat ini dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini berbunyi seperti ini. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Saudaraku sekalian, tentu saja setiap kita membutuhkan berkat Tuhan. Setiap kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, perkataan berkat ini memang pada awalnya diucapkan oleh para imam. Seperti yang kita baca hari ini. Tetapi saya percaya tidaklah salah orang percaya, saudara dan saya, untuk memperkatakan perkataan berkat ini kepada siapapun yang bersedia menerimanya. Supaya orang itu diberkati. Supaya orang itu dilindungi oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam berkat ini tergambar pemeliharaan Allah atas umatnya secara penuh. Pemeliharaan Allah terhadap umatnya secara penuh. Di mana setiap kita berharap, percaya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar kita umatnya dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Saya percaya sekali setiap kita mengharapkan berkat yang pertama ini. Allah memberkati, Allah melindungi kita. Sebab saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa di sekeliling kita ada lawan, ada musuh kita yaitu iblis. Yang selalu berjalan berkeliling untuk mencari orang, mencari musuhnya, mencari mangsanya yang siap untuk dia terkam. Itu sebabnya kita perlu
memohon kepada Allah perlindungannya. Saya sangat senang dengan ayat yang dikatakan dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan akan mengirim atau Tuhan akan menempatkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang percaya. Doa ini, berkat ini, perkataan berkat ini harusnya menjadi perkataan yang terucap dari bibir kita, yang harus kita perkatakan bagi orang-orang atau bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan. Saudara, berkat Allah tercurah dalam tindakan Allah. Dalam tindakan Allah yang nyata untuk menunjukkan betapa Dia adalah Allah yang baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Yang merancang sesuatu yang baik menurut pandangan Dia, bukan menurut pandangan kita. Walaupun pada akhirnya setiap kita akan sampai pada kesimpulan bahwa apa yang Tuhan perbuat itu pada akhirnya kita akan berkata memang itulah yang terbaik. Walaupun di saat kita menerima pertama sekali kenyataan itu tentu saja tidak menyenangkan. Tapi lama kelamaan akhirnya kita berkata memang inilah yang terbaik yang Tuhan beri. Saudaraku sekalian, berkat yang pertama adalah berkat atau perkataan yang seharusnya terucap dari bibir kita. Kita berkata kepada orang lain, Tuhan memberkatimu. Kita ucapkan pernyataan kepada orang lain dan berkata, Tuhan memberkati. Ya, sekarang orang suka membuat singkatan-singkatan. Ada GB, ada GBU, ada JBU. Apakah semua orang tahu itu? Enggak tahu juga saya. Ada tulisnya GBU, God bless you. Ada yang tulis JBU, Jesus bless you. Oke. Memang kata-kata itu harus selalu ada dari kita. Harapan kita adalah orang yang membaca tulisan kita atau orang yang kepadanya kita berkata-kata atau berbicara, berharap Tuhan memberkati dia. Amin, saudara. Berharap Tuhan memberkati serta melindungi dia. Yang kedua, saudara. Bagian yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saya mengutip kembali Bilangan pasal 6 ayat 25 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat ini berbunyi, semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu. Saudara-saudara, perhatikan dua kata penting di sini. Yang pertama, menyinari. Dan yang kedua adalah kasih karunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Saudara-saudara, berarti yang bisa menyinari itu tentu saja yang di dalamnya ada terang, ada cahaya. Dan kita sungguh mempercayai bahwa hanya oleh perkenanan Allah lah kita akan bisa berjalan, tahu berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tahu memilih apa yang harus kita lakukan
Karena dunia ini memang sudah gelap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kita. Itu kasih karunia. Artinya sesungguhnya saudara dan saya tidak layak untuk menerimanya. Tidak layak. Tetapi Allah memberikannya, itu namanya kasih karunia. Makanya tadi dikatakan Allah semoga bermurah hati kepadamu. Murah hati. Berkat yang kedua. Tuhan menyinari dan memberi kasih karunia. Saudara, ini merupakan tanda di mana Allah berkenan atas seseorang. Saya ulang, berkat yang kedua ini mengajarkan kepada kita. Allah berkenan atas seseorang. Kalau Allah berkenan atas seseorang, dan kita rindu Tuhan berkenan atas kita. Kalau Tuhan berkenan atas seseorang, maka Tuhan akan memberkati orang tersebut. Dengan orang boleh, atau dengannya orang boleh merasa yakin bahwa Allah akan mendengar doa kita. Menyelamatkan kita dari musuh, dari penyakit, dari dosa, atau dari berbagai macam malapetaka kehidupan. Itu sebabnya hari ini mulailah kita memperkatakan perkataan berkat. Katakan kepada orang-orang yang kita kasihi atau kepada orang-orang yang mau menerimanya, yang mau mempercayainya. Semoga Tuhan baik dan bermurah hati kepadamu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Dan ini juga mengingatkan kita supaya kita stop dan berhenti untuk berbuat dosa. Sebab Allah yang adalah terang, yang akan menyinari setiap kita. Mengingatkan kita supaya kita takut kepada Dia dan berhenti untuk melakukan segala tindakan bersalah, berdosa terhadap Dia. Setiap kita butuh kasih karunia Allah. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati kita berkata, aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab kalau kita ukur atau kalau kita lihat keberadaan diri kita, sesungguhnya tidak ada yang layak kita terima dalam hidup ini. Dan kalau saudara dan saya hari ini boleh memiliki sesuatu, menerima sesuatu, bahkan kita boleh ada seperti hari ini, seharusnya kita mempercayai inilah yang disebut dengan kasih karunia Allah, kemurahan hati Allah bagi kita. Mohon kepada Tuhan, perkatakan perkataan berkat ini agar Dia kiranya berkenan menyinari kita dan memberikan kita kasih karunia. Yang ketiga terakhir. Di ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam terjemahan lain disebut semoga Tuhan mengasihi kamu dan memberi kamu damai. Menghadapkan wajahnya. Saudara, apa bedanya kalau seseorang berhadapan dengan kita atau seseorang membelakangi kita? Saudara saja tidak nyaman, termasuk saya. Kalau saya ajak bicara seseorang saya dibelakangi. Gak nyaman saya. Kita lagi ngomong sama dia malah dibelakangi. Jangankan dibelakangi, kita bicara sama seseorang, pandangannya ke arah lain, kita juga sudah merasa tidak nyaman. Kita bicara kepada seseorang lalu dia mengerjakan yang lain, kita pun sudah tidak nyaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Berkat yang kita mohon kepada Allah supaya Tuhan menghadapkan wajahnya, bukan membelakangi kita. Memohon kepada Allah supaya Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapkan wajahnya itu menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa Allah berkenan, Allah menghargai kita, Allah mengasihi kita. Menghadapkan wajahnya berarti dia melihat kita, dia memperhatikan kita, dia memperdulikan kita, saudara-saudara. Dan berkat ini menyatakan manifestasi kuasa yang memelihara manusia dan yang akan menghasilkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang luar biasa dalam hidup kita adalah ketika kita merasakan, menikmati pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Sebab damai sejahtera itu tidak diukur dari apa yang ada pada kita. Damai sejahtera itu tidak diukur dari materi yang ada pada kita. Materi yang berlimpah-limpah, tidak. Tapi damai sejahtera itu akan kita dapatkan akibat atau oleh karena perkenanan Tuhan. Di mana kita memiliki kedekatan dengan Allah. Dalam Alkitab kita temukan beberapa contoh, ada orang bisa bersuka cita, ada orang bisa memiliki damai sejahtera walaupun secara fisik, walaupun secara keadaan kondisi mereka sangat tertekan. Contoh yang sangat konkret dalam Alkitab sering kita menemukan bagaimana Paulus dan Silas ketika dia berada di dalam penjara. Tetapi dia memuji Tuhan, dia penuh dengan sukacita, damai sejahtera Allah memenuhi dirinya. Saudara-saudara, kenapa? Karena Allah menghadapkan wajahnya kepada dia. Di saat seseorang mengalami masalah, tetapi Allah menghadapkan wajahnya kepada dia. Artinya Allah peduli, Allah memperhatikan dia, Allah memberikan perhatian kepada dia. Maka dia penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku, ketika Allah memandang seseorang, itu berarti bahwa ia berkenan atas orang itu. Dan akan menyelamatkan dia dari kesukaran. Jadi saudara, memang ini perkataan berkat, tapi juga sekaligus doa harapan kita pada Tuhan. Itu sebabnya saya berharap ketika kata-kata berkat ini diucapkan, saudara harusnya dengan sungguh-sungguh mengaminkan, mengharapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan memberikan gambaran tentang suasana. Sekali lagi berkat Tuhan memberikan gambaran tentang suasana. Suasana yang penuh dengan perlindungan Allah. Penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sekali lagi itulah berkat Tuhan. Allah melindungi kita. Allah memberikan kita kasih karunia. Allah memberikan kita damai sejahtera. Itu berkat yang tiada taranya. Itu berkat yang tidak saudara bisa temukan, dapatkan dimanapun selain di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama berhenti untuk memperkatakan perkataan kutuk, perkataan negatif, perkataan caci maki. Tetapi biarlah mulai hari ini kita belajar terus untuk memperkatakan, yaitu perkataan berkat.
Doa saya hari ini untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur telah mengajar kami agar kami belajar dalam hidup kami membangun kebiasaan baik. Kebiasaan baik yaitu memperkatakan perkataan berkat. Biarlah apa yang sudah kami dengar hari ini melalui firman-Mu, kami boleh belajar bersama-sama untuk selalu memperkatakan berkat bagi semua orang, bagi siapapun yang mau menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.